Hai, ketemu lagi bersama saya dalam acara Ngopi Senja bersama Mang Kemi. Hari ini kita masih kedatangan tamu yang tidak asing karena dalam podcast yang lalu tamu kita juga sudah saya ajak omong-omong saja teng-teng cerit. Tiada lain tiada bukan dialah Kak Tris. Selamat petang Kak Tris. Selamat petang Romo. Masih sehat? Masih gembira? Gembira, luar biasa. Luar biasa. Baik Kak Tris, dalam podcast kita yang lalu kita pernah ngomong-ngomong soal harmoni ya. Ji. Nah, kali ini saya mau ngajak jenengan untuk ngomong-ngomong lebih soal pergulatan pribadi ya. Ya. Saya itu baru kurang lebih 3 tahun, tapi berkarya di tempat ini saya mungkin tidak mengenal begitu dalam hidupnya Kak Tris itu seperti apa. Yang sejauh saya tahu ya cuma ketika misa Kak Tris itu selalu ada di pojokan di belakang organ. Nah, saya itu pengen tahu kapan sih Kak Tris itu belajar organ itu? Saya belajar organ itu sekitar tahun 86 akhir sampai tahun 87. Lalu menjadi organis gereja tahun? Saya itu pertama kali ngiringi tugas misa itu sebenarnya tahun 87 baru ya. Belajar langsung mengiringi ya. Tapi kalau saya mendapat tugas secara rutin itu sejak Paskah tahun 88. Ya, Kak Tris ini adalah salah satu organis yang bisa diandalkan di Paroki Krapia. Saya jadi teringat ketika di seminari, banyak teman-teman saya itu ketika saya omong bahwa saya itu bisa memegang semua alat musik, teman-teman saya itu tidak percaya. Padahal memegang alat musik itu, semua alat musik apapun itu mudah bagi saya. Iya, cuma dipegang. Ya, memetik gitar saya bisa, tapi untuk memainkan nada-nada yang harmoni itulah yang sulit. Tapi menarik Kak Tris, mengapa sih kok jenengan itu pengen jadi organis? Kok tidak menjadi gitaris? Kok tidak menjadi pianis? Kok tidak menjadi yang lain? Sebenarnya saya ini bukannya pengen jadi organis, tapi karena kondisinya pada waktu itu tidak ada organis, jadi saya semacam dipaksa oleh keadaan untuk menjadi organis. Oh, menjadi organis. Ya. Lah terus pada waktu itu kita kalau tugas misa itu organisnya impor dari Bongsari. Ya, terus suatu saat saya kenal dengan salah seorang organis Bongsari, terus saya diminta untuk menjadi organis. Awal mulanya saya tidak mau, tapi akhirnya setelah diajak ngomong, terus akhirnya saya menjadi mau. Kok mau? Apa yang pada akhirnya membuat mau? Sebenarnya ada unsur kepekso. Ya, karena tapi unsur kepekso yang pada akhirnya membuat jenengan mau itu kenapa? Jadi ceritanya pada waktu itu saya bisa iringi karena dulu yang sering bertugas di sini itu namanya Mbak Vin dari Bongsari. Lah pada tahun 87 dia itu KKN. Jelas di sini kan kosong, nggak ada organis. Nah dia sudah memberitahu kepada pengurus gereja supaya nyuruh saya untuk ngiringi. Jadi terus saya semacam dipaksa untuk menjadi organis. Nah terus setelah beliaunya itu pulang dari KKN, terus omong-ngomong, piye iso ngiringi ora? Dia disuruh jadi organis saja. Terus sejak saat itu mulai dari Paskah 88 akhirnya saya menjadi organis sampai sekarang. Ya. Mengapa saya kok bertanya seperti ini Kak Tris?
Karena kadangkala kalau tanpa organ pun misalnya itu, kalau umat misalnya mau menjadi seperti orang-orang di Indonesia Timur sana, berlatih nyanyi akapela, itu kan juga indah toh. Iya. Tidak harus selalu diiringi dengan alat musik. Jadi Iya. segala sesuatu itu ya tetap ada jalan keluar. Nah, baik Kak Tris, saya ingin melanjutkan pertanyaan saya. Kan dari tahun 88 berarti sudah hampir 38 tahun ya? 32. 32 tahun jenengan 32 menjadi tahun. organis paroki. Apa sih suka dukanya jadi organis paroki? Sebenarnya kalau menurut saya itu, kalau menjadi organisnya itu ya nggak ada dukanya. Seneng Isinya ya? cuma seneng. Pokoknya seneng, ngiringi Pokoknya kan seneng ya? Ya seneng, pokoknya itu seneng. Misalnya suatu saat jenengan pas hatinya itu pas melo-melo sedih gitu. Ketika jenengan harus ngiringi itu biar rasa. Justru kalau pas hatinya melo, terus ngiringi, kita main organ, mendengar suara-suara yang harmoni, terus melonya itu sepertinya pergi dengan sendirinya. Nah itu yang membuat saya justru seneng-seneng, happy-happy saja kalau jadi organis, karena bisa mengusir. Ya. Baik Kak Tris, mungkin banyak umat di paroki Kerapia ini kan tidak tahu. Karena setiap kali Ekaristi seringkali Kak Tris itu yang mengiringi. Ya toh. Padahal saya yakin loh Kak Tris bahwa selama 32 tahun jenengan menjadi organis, jenengan juga tidak kurang-kurang melatih orang-orang untuk bisa memainkan organ. Betul ya? Betul. Ada berapa Ya. banyak yang sudah jenengan latih? Kalau untuk organis gereja ya memang tidak begitu banyak. Ya, tapi kalau yang umum memang sudah banyak sekali, sudah ratusan. Ya. Tapi kalau untuk organis gereja ya mungkin hanya belasan. Ya. Sebenarnya saya sendiri ini sudah bisa menelurkan organis. Hanya permasalahannya adalah ketika murid saya itu sudah menjadi organis, terus suatu saat dia harus kuliah di luar kota. Nah, berarti kan dia sudah nggak bisa jadi organis lagi. Ya. Atau mungkin Nyambut dia gawe. kerja di Jakarta. Apa meneh oleh jodoh ya. Ora Menikah. bali-bali ya toh. Menikah terus pindah. Ya. Pindah di paroki lain juga ada. Ya. Ya. Jadi permasalahannya begitu. Oh ya. Misalnya Kak Tris, suatu saat ketika jenengan ikut misa, lalu melihat ada organis yang lain yang mengiringi, apa yang jenengan rasakan Kak Tris? Mengiringi paduan suara, kur pada saat misa itu, apa yang jenengan rasakan? Saya seneng-seneng saja. Senang saja ya? Seneng-seneng saja, iya. Ya. Haha. Bahkan saya kadang-kadang kalau pas bisa omong-omong dengan organisasi itu, malah saya menawarkan kalau seandainya kamu ada kesulitan, nggak apa-apa hubungi saya, nanti saya bantu. Saya masih menawarkan seperti itu. Ya. Ya. Oh ya, Kak Tris ini kan walaupun namanya masih sering disebut Kak, Kak itu ibaratnya seperti orang muda, tapi faktanya itu dia sudah menjadi organis lebih dari 30 tahun, tepatnya 32 tahun. Tentu umurnya juga tidak muda lagi ya Kak Tris ya. Iya, mau. Sudah Tapi walaupun tua. umur tidak muda lagi, semangat tetap harus muda. Iya, betul Mo. ya? Iya, betul. Mengapa kok tadi saya tanya seperti itu? Apakah Kak Tris itu tidak pernah melatih orang lain? Lalu bagaimana perasaannya ketika ada orang lain menjadi organis dalam suatu kesempatan misa? Sebetulnya ada satu yang menurut saya kalau saya lihat dalam hidup kita ya Kak Tris ya, itu kan kadangkala ya bagi saya hidup apapun itu ya tetap harus terus dilanjutkan, harus terus diperjuangkan. Cita-cita yang baik, kehendak yang baik, pelayanan yang baik, mau tidak mau harus dilanjutkan ya toh. Iya, ngomong. Suatu Iya. saat mungkin kita sudah menyadari keterbatasan kita, sudah begitu dekat menghampiri kita ya toh. Mau tidak mau kita sudah tiba-tiba kok jadi tua. Tidak tahu, siapa Iya. tahu ya toh. Iya, Bahkan ada seorang teman saya di paroki yang lain, dia begitu aktif, tiba-tiba harus
mendapat ganjaran sakit stroke, tidak bisa apa-apa. Kalau kita tidak menyiapkan orang-orang yang lain yang bisa memberikan diri, memberikan hati untuk melayani, ya apa yang kita sudah mulai tidak akan bisa diteruskan. Layak enggak sih hidup itu diperjuangkan? Menurut saya layak. Pelayanan yang baik juga layak ya, Kak Tris ya. Maka dari sekian banyak pengalaman yang Kak Tris timba menjadi organis, tentu juga pada akhirnya mengerucut mengapa saya harus melayani. Ya paling tidak karena ya pelayanan itu layak untuk diperjuangkan, layak untuk diteruskan. Mengapa Kak Tris itu selalu terbuka untuk melatih orang-orang baru, lalu dengan gembira juga menyambut ketika orang-orang baru juga memberikan waktu, memberikan diri menjadi organis seperti yang saat ini Kak Tris lakukan. Ya tidak lain tidak bukan karena pelayanan itu layak diperjuangkan. Ya, Romo. Hidup layak diperjuangkan. Ya. Begitu ya Kak Tris ya? Wah. Ya. Tak terasa kita sudah omong banyak walaupun hanya ya seperti ini, tapi semoga seperti kopi gitu. Layak untuk terus dihabiskan. Walaupun pahit, layak untuk dinikmati. Karena dari situ ada kelegaan. Mari jangan lupa seruput kopinya. Jangan lupa untuk tetap sehat. Jangan lupa jadikan hidup Anda menjadi berkat. Salam, berkat dalam.